cuman 5 tahun dia korbanin semuanya, udahlah 5 tahun saya jalanin 2,5 tahun, yang penting orang ini aman. Bisa nggak? Ya mungkin aja, tapi siapa? Kan itu kejadiannya di rumah Ya Ferdy Sambo. istrinya, Jadi anaknya, kita nggak ngerti kan. Misalnya ternyata nggak tahu kenapa istrinya atau anaknya yang bikin misalnya kan, atau siapa di situ yang dia sayangi atau dia, kita nggak ngerti. Makanya kemarin kan si Tio Lipa sempat bilang, oh saya cabut ya, nggak ada anaknya, nggak ada anaknya, nggak ada anaknya. Jangan-jangan sebenarnya ada anaknya lagi ruwet gitu. Mungkin anak yang bikin ruwet. Accident bisa punya, jadi. artinya pistol meletus kayak kasusnya Ibu Tin itu kan. Ibu Tin dulu kan pistol meletus kan, si siapa? Tommy sama si Bambang kan. Pistol meletus Iya, nggak sengaja kena Ibu Tin. iya. Sebenarnya polisi udah tahu lah. Udah tahu. Yang paling tahu polisi, karena kan Hmm. semua kita sekarang udah zaman canggih, handphone ada. Jadi pembicara-pembicara mereka apa sebelum dan sesudahnya mereka tahu kok. Makanya kalau lihat makanya sih Tio Lipa kan di ini kan langsung dicopot kan karena keceplosan ngomong ada anaknya di situ kan. Dulu ya Jamila nih ya, biar lanjut terus karena memang Pak Alvin ini banyak fansnya di sini nih. Lah, Jamila. Jamila, kalau belum siap ya Jamila silakan. Malam, malam Pak Pastor, Malam Jamila. malam Pak Alvin, malam. Ya malam Bu. Ya gini Pak Alvin, kita kan tahu nih FS sudah jadi tersangka. Kita juga tahu bahwa cerita drakor itu sudah disetting lagi nih. Terus Setting ulang. let's say polisi sukses ya untuk sesi yang ini gitu. Mengkerangkengkan orang kuat yang diduga sebagai pelaku utama untuk entah waktu berapa lama. Kemudian nih kaum penonton yang suka ngirim bunga mulai itu tepuk tangan dan mengapresiasi kinerja polisi dengan ngirim-ngirim bunga nih. Tapi bagi saya pribadi ini hanya euforia. Karena episode selanjutnya akan dipertontonkan lagi pada tingkat selanjutnya di kejaksaan dan pengadilan nanti. Nah, menurut Ko Alvin, FS ini akan lolos pada tingkat yang mana? Kejaksaan atau kehakiman? Karena jujur saya 100% tidak percaya FS bisa nanti dihukum. Karena dia kan pemegang kartu truf pertama. Kemudian banyak hal lah, banyak kepentingan di sini. Dan saya tidak percaya 100% dia bisa dihukum. Ada tingkat di mana sih Ko Alvin dia bisa lolos? Itu yang pertama. Ini yang kedua nih. Saya ingat nih ada firman Tuhan apa? Di Alkitab kan ada bilang kita nggak bisa memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong yang lama. Itu pekerjaan sia-sia. Slogan-slogan mereka tuh memang kata-katanya manis, polisi lagi bebenah, bersih-bersih, dan sebagainya. Ini tambal sulam, dan ini hanya akan pekerjaan yang buang-buang waktu, tenaga, juga duit ya. Kita bosan dengan drama-drama kayak gini terus-terusan. Mau sampai kapan ini kayak begini, tambal sulam terus, nggak pernah beres. Mereka menurut saya tetap pada pendapat sebelumnya untuk membasmi mafia ini ya institusi ini tidak bisa dipertahankan, dibubarkan aja, dikembalikan kepada TNI atau dibentuk aja Dewan Keamanan Kota di tiap-tiap provinsi. Karena sekali lagi polisi itu bukan tentara, mereka itu hanya sipil yang dipersenjatai. Tetapi kekuatan mereka sekarang ini sudah dalam tingkat berbahaya bagi keamanan negara, dan bagi kesatuan NKRI dan bagi keamanan rakyat. Nah, menurut Ko Alvin gimana nih? Thank you. Iya, makasih Bu. Jadi kalau menurut saya simpel sih. Kalau untuk membubarkan kepolisian itu nggak mungkin karena undang-undangnya itu mengatur kepolisian itu wajib ada di dalam penanganan kasus pidana. Jadi untuk membubarkan kepolisian harus rubah undang-undang dulu di situ. Tapi kalau mau menempatkan kepolisian di bawah TNI itu masih bisa, masih memungkinkan. Tapi feeling saya
Bapak Presiden pasti nggak mau. Nah, bentuk yang ada sekarang ini adalah akibat kalau kita ngelihat akarnya dari sejarah politik ya, sorry. Jadi politik itu kita lihat 2 dekade terakhir ini si Megawati yang memegang kontrol. Walaupun presidennya adalah Jokowi, tetapi the kingmaker-nya yang membuat kingnya itu adalah Megawati. Nah, kita nggak bisa memandang sepele peran dari Megawati. Nah, Megawati ini memiliki peran yang sangat dekat dengan Ketua BIN sekarang, ya kan, Budi Gunawan BG. Jadi sebenarnya dulu itu yang mau dijadiin Kapolri itu bukan Listio Sigit, bukan Idam, si Budi Gunawan ini. Iya. Kena kasus dia. Nah, makanya kenapa? Sehingga kedekatan dari Megawati inilah mau agar kepolisian menjadi the next superpower institusi setelah pemerintah, of course. Jadi paling tinggi istana, ya kan. Setelah istana dia maunya Polri yang paling tinggi di situ. Nah, kalau teman-teman lihat dimulailah rencana tersebut untuk membuat Polri ini yang paling tinggi setelah istana ya, yang kedua setelah istana. Satu dengan cara pelemahan KPK. KPK itu dilemahin. Sekarang KPK itu sudah bisa saya bilang nggak ada lagi KPK. Sekarang yang ada itu Mabes Polri cabang Kuningan. Karena kenapa? Karena KPK itu kepalanya adalah mantan Kapolda Sumatera, orang polisi semua itu. Ya, tidak akan ada pernah penggerebekan di kantor polisi oleh KPK. Sorry ya, saya belak-belakan aja. Setiap hari kita kalau mau ke Polda Metro Jaya, mau ke Polres, itu tiap hari terjadi korupsi, terjadi tipikor di sana. Saya punya klien banyak, Pak. Klien saya dia bilang, Pak, kemarin saya baru kasih kanitnya sekian, saya baru kasih kasubitnya sekian. Saya tanya, lu kasih gimana? Ya, jadi terang-terangan di siang bolong, korupsi itu terjadi di kantor polisi, Pak. Ya. Tetapi apakah pernah dilakukan OTT oleh KPK? Nggak akan. Karena KPK itu sekarang adalah Mabes Polri cabang Kuningan. Dengan adanya seperti itu, kejaksaan pun juga takut. Kejaksaan tuh jangan dipikir kejaksaan itu petantang-petenteng loh. Enggak loh. Jaksa tuh takut sama polisi loh. Jadi kalau ada kasus-kasus rekayasa, contoh ya, kasus Jessica Wongso, ya, itu sebenarnya kalau kita bicara secara hukum, alat buktinya tuh nggak ada. Nggak ada, terlalu lemah. Alat buktinya tuh nggak ada. Ya, kalau secara terlalu hukum, lemah. Terlalu lemah. Itu sampai detik terakhir sudah mau ditolak sama jaksa, ditolak terus itu berkas. 120 hari ditolak terus dibuang terus. Sampai hari terakhir kalau masih ditolak harus keluar. Akhirnya Krisnamurti datang ke Kajati minta tolong bargaining. Itu baru ya, jadi disitulah terjadi bargaining di mana kasus-kasus ya udah deh jaksa ambil naikin di situ kan, mereka kerjasama. Nah, jadi kalau ibu tadi tanya kemungkinan si Ferdi Sambo bisa lepas, simple. Saya udah bilang tadi, polisi banyak bantu jaksa, jaksa pun banyak bantu polisi. Pertanyaan saya, skandal jaksa yang sekarang paling gede itu skandal apa? Jaksa Agung sekarang, itu namanya Burhanuddin. Skandal dia paling besar itu adalah Pinangki. Infonya, infonya jaksa ini punya keterlibatan dengan Pinangki, ya kan? Di mana dia membantu dalam Joko Chandra. Jadi ada data-data yang bisa menyebabkan terseretnya beliau. Nah, itulah akhirnya apa yang terjadi untuk menutupi, dibikinlah rekayasa. Rekayasanya apa? Dengan gedung bundar kebakaran. Yang kebakaran itu ruang jaksa agung, wakil jaksa agung, ruangan intel sama ruang data doang. Mati nggak lo? Bagaimana bisa ruangan jaksa agung yang paling top secret nggak ada pengawal? Itu nggak make sense. Di dalam satu kejaksaan misalnya Mabes Polri, percaya saya deh, ada nggak ada mabesnya, di depannya selalu ada pengawalnya. Ya.
Maksudnya Kapolri nih, ruangan Kapolri di Mabes. Ada atau nggak ada Kapolrinya, pasti ruangan dia depannya ada penjaganya. Betul. Ya kalau enggak, siapa aja bisa nyolong dong, gila. Masa Jaksa Agung, ruangan Jaksa Agung, orang nomor 1 di kejaksaan, ruangan yang ada yang jaga depannya, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi itu Jaksa Agung itu, kantor Jaksa Agung tuh nggak mungkin kosong. Tapi bisa kebetulan masa sih jam 6 sore, kosong semua, nggak ada, cuma ada tukang doang. Yang kena tukangnya doang 6 orang yang kena pidana, yang lain kagak. Otak aja, kita nggak goblok-goblok banget, cuma karena nggak ada korban jiwa kayak Baradaje, masyarakat nggak ada yang terlalu teriak, karena nggak ada korbannya negara, dan negara nggak mau teriak di situ. Coba kalau di situ ada jasad siapa gitu, orang sipil, dan dia teriak, wah baru diusut, kan di situ. Nah sekarang korelasinya apa? Itu yang periksa siapa, pertanyaan saya. Kebakaran di Kejaksaan Agung itu siapa yang periksa? Coba lihat googling. Itu yang periksa Dirtipidum, Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu. Artinya bisa-bisa tuntutannya cuma 10 tahun ya? Tuntutannya bisa hilang. Ya hilang nggak mungkin lah, udah ditahan. Kalau hilang nggak mungkin. Biasanya Gini, kan Pak. 10 tahun, nanti hukumannya 5 tahun karena tidak terbukti perencanaan tapi spontan, ya kan? Mesti jadi 1 tahun. 5 Jadi tahun, intinya- 5 tahun nanti asimilasi, jalanin 2,5 tahun pulang. Betul, intinya akan dipermudah oleh jaksa lah, karena Iya. jaksa itu ada 10 tahun lah utang budi sama Ferdi tuntutannya, Sambo biasanya 10 tahun lah. di situ. Tuntutan 10 tahun, jalanin 5 tahun, hukuman vonisnya 5 tahun, jalanin 2,5 tahun, pulang asimilasi kan? Ya. Biasanya begitu. Rumusnya Jadi kan? kalau bicara kejaksaan ya, dalam hal Ferdi Sambo ada jasa ke kejaksaan. Jadi feeling saya akan sulit itu. Atau dia sengaja ya pasang badan. Kalau Sambo ini menutupi seseorang, nah tadi ya seperti skenario tadi malam, menutupi seseorang. Karena dia tahu pasti hukumannya cuman 5 tahun, dia korbanin semuanya, udahlah 5 tahun, saya jalanin 2,5 tahun, yang penting orang ini aman. Bisa nggak? Ya mungkin aja, tapi siapa? Kan itu kejadiannya di rumah Ya Ferdi Sambo. istrinya, Jadi, anaknya, kita nggak ngerti kan. Misalnya ternyata nggak tahu kenapa istrinya atau anaknya yang bikin misalnya kan, atau siapa di situ yang dia sayangi atau dia, kita nggak ngerti. Makanya kemarin kan si Tio Lipa sempat bilang, saya cabut ya, nggak ada anaknya. Jangan-jangan sebenarnya ada anaknya lagi ruwet gitu. Mungkin anak yang bikin ruwet. Accident punya, artinya pistol meletus kayak kasusnya Ibu Tin itu kan. Ibu Tin dulu kan pistol meletus kan, si siapa? Tommy sama si Bambang kan. Pistol meletus, nggak sengaja kena Ibu Tin. ya. Sebenarnya polisi udah tahu lah. Udah tahu. Yang paling tahu polisi, karena kan semua kita sekarang udah zaman canggih, handphone ada. Jadi pembicara mereka apa sebelum dan sesudahnya mereka tahu kok. Makanya kalau lihat makanya sih Tio Lipa kan ini kan langsung dicopot kan, karena keceplosan ngomong ada anaknya di situ kan. Nah kalau saya jadi ayah, daripada anak saya terus jadi trauma masa depannya nggak karu-karuan, saya pasang badan, karir pun saya lepas kalau perlu. Ya itu sih ini ya namanya fantasi ya, imajinasi ya. Karena sudah terlalu drakornya udah terlalu tingkat tinggi ini ya. Jadi Lanjut polisi ya. itu selalu nggak mau Pak kalau lawyer itu banyak bicara. Itu saya kasih tau Bapak. Iya si Tio Lipa kemarin kebanyakan bicara dia ya. Banyak bicara. Harusnya udah bagus dia. Udah bagus dia di awal. Nah, Tapi masalahnya dia bagus ya Tio Lipa ini ya. Cuman ngomong sedikit aja langsung kebuka semua ya. Skenario 1 langsung gagal semua ya. Hebat si Tio masalahnya Lipa juga dengan ya. undang-undang Pak, dengan undang-undang yang ada itu harus ada pengacara karena ancamannya di atas 5 tahun. Ya. Itu makanya itulah Udah ganti kan dikasih Roni pengacara ke Baradae. Roni siapa itu yang pengacaranya Ahok kan? Ganti pengacaranya Ahok. Roni siapa itu loh? Papa Lesi apa siapa itu namanya, Roni siapa itu?
Sarah. Mana Sarah ini?